Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Ada yang ngasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau Pe? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah lo, berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit. Kurang dikit aja kayak agak berganjol. Mantap. Toxic parent nih kita ngomongin nih. Ya kemarin Minggu lalu udah sempat kita toxic parents. toxic parent. Orang tua yang beracun. Orang tua beracun. Begetah. Getah. Kayak anak durhaka ya ngatain orang tuanya. Gimana ya? Nggak tahu deh toxic parenting tuh muncul dari mana nih? Toxic parenting adalah orang tua yang berperilaku toksik dalam hal pengasuhan anak. Para orang tua toksik ini melakukan toxic parenting yang merupakan penerapan pada pengasuhan anak yang buruk dan berakibat negatif terhadap sang anak baik secara mental maupun jasmani. Ini kayaknya kita paling bijak ngomongin ini dalam perspektif orang tua. Benar. Kalau perspektifnya sebagai anak toksik orang tua itu pasti. iya, bahaya. Maksudnya kita sebagai orang tua perspektifnya gimana supaya kita tidak jadi toxic parent. Iya, betul. Yang dianggap sebagai toxic parent. Nggak usah ngomongin tentang POV-nya sih bener, Cing. POV Iya. dari seorang anak. Karena kalau anak kayaknya semua tuh dianggapnya toxic dah. Kita ngelarang dikit aja dibilang toxic. Kita Kepo, pengen tahu. Toxic. Ya kan? nggak ngasih ini, Nggak ngasih sebentar, ini, toxic. Nanya aja mau pulang jam berapa, toxic. Nggak mau berikan kebebasan. Iya, digigit betisnya toxic. Toxic. Dilarang ini, jangan, kamu belum waktunya. Bilang toxic, berak tuh bilang gitu. Tapi kita sebagai orang tua, perspektif orang tua, memang kita harus berhati-hati nih sekarang. Sama yang lo udah bilang, sekarang suasananya tuh udah anak bisa speak up, anak bisa ngedebat, anak juga dapat informasi bahwa ada ternyata yang selama ini kita tahu dalam pola asuh anak orang tua, ya anak nurut ke orang tua. Ya. Ternyata sekarang udah nggak begitu. Dan anak juga tahu bahwa ternyata ada istilah toxic parenting. Ada toxic parenting. Jadi semakin didramatisir. Betul. Mungkin ya, jadi Iya. jadi didramatisir. Apa ini jangan-jangan orang tua gue toxic ya? Iya, gitu. iya. Karena mungkin ya kita juga ngalamin pasti. Kita baru ngerasain kebijaksanaan orang tua, rasa sayang orang tua pada saat kita udah Betul. gede. Waktu kecil juga kita ngerasanya, bokap gue begini Berak banget, nyokap gue begini banget, segala macam gitu. Nah, itu yang harus kita hindari nih sebagai orang tua zaman sekarang gitu. Nah, belajar dari situ mungkin caranya yang mungkin dirubah ya gitu. Iya, mungkin ya, Jing, kalau menurut gua. Kayak misalnya kita kan otomatis ya, naluri orang tua pasti ngelarang. Ya, karena takut anak-anak kita kenapa-napa. Kenapa kita takut? Karena kita merasa bertanggung jawab. Sebagai Bagi orang tuanya bertanggung jawab dalam apa? Melindungin dia kan? Iya. Gitu. Cuman memang mungkin ekspresi dari rasa itu orang tuanya beda-beda. Betul. Mengekspresikannya mungkin jadi ngelarangnya secara keras. Ekstrim, ya. Ada yang tidak kasih kebebasan ke anak gitu. Membuat anak ngomong aja kayaknya ngebales omongan orang tua tuh sekarang udah hal yang biasa. Nah, kita sebagai orang tuanya harusnya yang bisa mengerti kali ya. Jangan anggap, kan kayak gimana ya, anak itu kita bisa bilang sebagai anak yang ngelawan atau dalam tanda petik durhaka, itu kan definisi kita sendiri. Benar. Definisi orang tua. Iya. Nah, definisi itu yang menurut gua harus
rubah nih. Diluasin. Diluasin. Iya, jangan sampai jangan segitu ya. Jangan segitu, jangan sampai hal-hal yang kecil kita bilang lu anak ngelawan, Iya. anak itu gitu. Jadi ya Toleransinya digedein lah, diluasin ya. gitu. Jadi definisi bilang anak ngelawan itu ya kalau misalnya sekarang anak ngejawab apa yang orang tua lagi omongin ya kayaknya udah nggak bisa dibilang anak yang ngelawan deh itu deh. Iya. Anak yang speak up aja. Benar. Gitu. Gede jadi speak up gitu. Kalau anak Gak usah yang se-ankle atau setrek. Speak up aja cukup. pasir. Pasir se-ankle mahal. Yang speak up aja cukup lah. Gak usah sampai ke atas-atasannya. Anak speak up banyak juga ya. Anak gue speak up. Nah itu bagus Pak. Mata lo bagus. Lo lihat tuh anak kecil. Lagi gini-gini. Anak speak up banyak banget. Dekat genteng. Iya. Nih ciri-ciri toxic parent ya. Terlalu mengontrol anak. Ini naluri orang tua udah pasti ngontrol anak. Gimana caranya supaya kita nggak bisa ngontrol anak? Ini nomor 1 dulu ya. Iya. Terlalu mengontrol anak. Nah, ini yang gua dulu ngalamin banget nih, Cing. Mengontrol anak tuh menurut gua gini. Orang tua itu kadang-kadang ya sebagai ini dulu ya waktu gua ini point of view gue sebagai seorang anak. Nganggapnya gini. Kenapa lu lebih tahu dari gua apa yang baik buat gua gitu. Gua kan punya pendapat sendiri. Gua kan ini jembatannya yang harus dibangun ya. Saat orang tua, kita sebagai orang tua, kita tahu yang terbaik buat anak kita. Kita ngerasa itu yang terbaik buat anak kita, tapi lo juga harus ngerti bahwa anak tuh kadang-kadang gini, mikir gini. Kok tawan lu ya dibandingin gua? Contoh gini, gua kan pengen naik gunung, Cing. Dari dulu tuh gua pengen banget naik gunung, jadi mapala, pecinta alam. Gua tuh pengen banget. Tapi nggak boleh sama orang tua gua. Nggak boleh, dilarang, jangan, pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh ikut. Kalau bisa berantem tuh sama nyokap bokap gua. Nah, dulu tuh gua nggak terima banget, Cing, kayak ngehe banget nih. Teman-teman gua kok boleh, gua enggak. Nah, akhirnya semakin gede gua sadar, Cing. Gua ingat banget tuh kejadiannya tuh saat gua umur 26-27-an lah. Gua mikir, kenapa orang tua gua ngelarang gua naik gunung? Naik gunung ya. Karena guanya nggak siap, Cing. Dari sudut pandang gua siap. Nah mungkin saat orang tua gue akhirnya mutusin untuk ya udah, kenapa? Gue kalau boker nggak bisa jongkok, Cing. Gue harus duduk kalau boker karena gendut kan, dan kaki gue tuh kaki orang kurus, Cing. Gue tuh kecil kalau boker lamaan dikit itu udah sakit banget. Nah nyokap gue kepikiran dari gunungan kagak bisa. Kalau duduk boker duduknya masuk lagi tokanya ke dalam. Lalu duduk di rumput. Kan bisa tiduran. Tiduran aja gitu. Terus itu gosek. Atau di sungai. Nggak, gue pernah, Cing. Giniin doang jadinya. Gitu, biarin alirannya yang menyapu. Gue pernah, Cing. Menyapu. Gue pernah Cing berenang, Bapak boker. Dengan cara gue berendam, Cing, di sungai, Cing. Boker, brok. Pokoknya di sini. Ngobrol. Kai. Ngobrol sama Kai lagi dipanggil. Kai. Mau mana? Iya. Nah akhirnya gue sadar, akhirnya gue mikir gini ya, coba dulu gue buktiin ke nyokap gue kalau gue bisa dengan cara apa? Nggak usah ngeluh, misalnya kayak, aduh mana gula bang sakit ya bisa misalnya, atau enggak makan, gue tuh makan susah banget, Cing. Nggak bisa gue tuh makan picky lah, harus makan nasi goreng misalnya apa. Coba gue nggak nunjukin itu ke nyokap gue. Misalnya gue makan apa aja, doyan. Terus secara fisik juga gue sanggup, nggak gampang ngeluh capek, nggak gampang kepanasan. Mungkin nyokap gue saat itu mikir, bisa nih anak. Nah, kenapa nyokap gue nggak membolehkan? Karena nyokap gue ngeliat, kayaknya nggak siap nih anak. Nah, point of view gue tuh nggak nyampe di point of view nyokap gue, Cing. Iya. Baru lo sadarin umur pas udah gede, 26-an lah. Nah, jembatan itu tuh yang kita sebagai orang tua harusnya kasih tahu ya. Iya. Tapi kayak misalnya gini, kita kenapa dikasih batasan umur untuk bikin SIM? Ya. Bikin SIM. Padahal kayaknya naik motor SD udah bisa dah. Anjir. Naik motor nih, anak-anaknya sudah bisa. Ya, tapi SIM nggak diturunin ke umur 12 tahun atau 17 tahun. Karena bukan sekedar kemampuan lo mengendarai motor,
Tapi kemampuan mental kita juga Mengontrol ya. mengontrol mental kita, Iya. maksudnya disalip, cuek, Cuek, nggak iya. jadi ngejar. Itu yang dipikirin mungkin sama yang bikin peraturan ya. Nah orang tua juga mungkin Benar. kayak begitu. Nah itu dia. Gue tahu lo bisa sih naik gunungnya, jalannya sih bisa sampai lo ke atas. Cuma nanti kalau lo mau boker gimana? Iya. Kalau lo lapar makan, lo apa? Sedangkan makan lu begitu. Iya. Sedangkan lu begini. Nanti gimana gitu. Nah itu nggak nyampe ke Benar. apakah cuma informasinya nggak nyampe atau anak susah ya menyelami kekhawatiran orang tua itu. Iya, karena ini sesuatu yang nggak akan susah. Nah, gue udah nemu solusinya sih, Cing. Kalau hal ini terjadi sama gue, sama anak gue, gue akan nemenin dia untuk kita camping bareng yuk, biar dia ngerasain dulu sama gue, Cing. Kalau nyata dia pas camping, wah nggak ribet nih anak nih. Itu kan nguji gue juga sama nguji dia juga. Bisa jadi dia yang nyata kagak enak camping, naik gunung kagak enak, capek. Bisa jadi. Atau dalam yang hal kedua, gue lihat, wah bisa nih. Gitu. Memang kita sebagai orang tua artinya yang harus banyak cari improvisasi ya. Ya. Gimana supaya pesan kita tuh nyampe ke anak. Padahal ya memang kan ada hal-hal yang memang cuma bisa dimengerti pada saat kita udah berumur. Ya. Kita ada yang bilang kedewasaan nggak bisa diukur sama umur misal gitu. Tapi menurut gue semakin banyak umur ya lo kans lo untuk dewasa tuh Ya, semakin gede. Iya. gitu. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa dipaksain anak-anak umur 12-13 tahun untuk berpikir secara dewasa. Kalau 12-13 tahun sih masih enak tuh, Cing. Kalau menurut gue ya. Nah. Walaupun ya nggak gampang juga, tapi menurut gue mereka masih bisa under control, masih bisa agak dikontrol lah. Iya. Yang susah itu umur 15 sampai 23-an itu, Cing, agak-agak 16 sampai 23-an itu tuh yang ngerasa dia tuh udah gede gitu, ngerasa gua kan udah bisa nih gitu. Itu tuh yang agak susah tuh, berantem pas itu. Karena kalau gue tuh baca di mana ya? Adalah ini. Di punggung Bukan. orang. Bukan. Baca di nomor punggung. Bacanya. Ada cara membesarkan anak, cara Ali bin Abi Thalib. Dia membagi tiga nih. Membagi tiga umur itu. Umur 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai ke atas. 0 sampai 7 itu kita harus memperlakukan anak kita sebagai raja. Wow. Jadi lo harus penuhin apa yang dia mau. mau. Supaya anak itu ngerasa orang tua memang perhatiin. Iya. Gitu. Yang lo mau ya sebatas yang lo mampu gitu. Iya. 7 sampai 14 perlakukan anak sebagai tawanan. Lo harus kasih aturan yang banyak banget, tapi lo harus penuhi kebutuhannya. Makannya lo penuhi, sekolahnya lo penuhi, segala macam. Tapi lo harus kasih aturan yang ketat. Nah, 14 sampai ke atas kita perlakukan sebagai teman. Lo udah bisa minjem duit sama dia. Enggak, udah ajak diskusi maksudnya. Main futsal aja. Iya, udah bisa lo ajak diskusi umur-umur segitu. Cara membesarkan anak Ali bin Abi Thalib kayak begitu. Menurut gue Keren banget ya. keren. Iya, keren banget, Cing. Keren ininya apa namanya? Filosofinya tuh keren di umur 0 sampai 7. Dari situlah masa-masa orang kayak anak kan rata-rata punya daya ingatan yang paling jauh tuh umur 5-6 tahun. Ingatan pertama kayak lo punya ingatan pertama paling kecil umur berapa? Penju masih cair. Lo udah inget lagi berenang lo udah inget ya? Di dengkul. Gue umur berapa ya? Iya, kata penelitian sih 5-6 tahun sih, iya bener. 5-6 tahun. Iya sih, 5-6 tahun tuh gue ingat banget tuh, berak di koran. Nah, Masih iya ingat kayak banget gua. gitu-gitu Yang lagi dibaca bapak gua. Beraknya dari sebelah sini lagi. Jadi kenain bapak lo dulu baru kena koran. Dar! Ditembak dari belakang. Iya, 5 tahun, 5-6 tahun. Iya, jadi umur segitu lo tanemin nih bahwa orang tua lo tuh sayang. Iya benar. Jadi ke Iya, bawah bener. terus gitu. Nah, 7 sampai 14 lo kasih aturan, tapi jangan lupa lo penuhi segala kebutuhannya gitu. 14 ke atas baru bisa Diajak jadi ngomong. teman. Diajak jadi teman. Iya kan, bener kan, umur 14 sampai ke atas, ya. 15 ke atas tuh, Iya, Cing, yang iya. emang agak gue sih ngeliatnya dari perkara teman-teman gue nih. Gue ada satu, gue pernah cerita apa enggak ya, lupa deh. Jadi ada satu pelajaran yang gue dapetin dari teman gue ya. Dia tuh seumuran gue, selisih 5 tahunan dari gue.
dia pacaran sama seseorang gitu kan, sama istrinya yang sekarang gitu. Terus dia lucu tuh Cing, jadi setiap pacaran tuh nyokap bokapnya ikut Cing. Nyokap bokap si ceweknya tuh ikut. Nah tapi ceweknya nggak ngerasa terganggu, nggak ngerasa yang kayak apa sih bokap gue ikut-ikutan, enggak. Si teman gue ini juga ngerasa nggak terganggu. Nah karena memang ternyata dia bikin ini Cing, bikin suatu budaya, jadi dibikin culture di keluarganya itu setiap weekend itu lu sama keluarga. Jadi anaknya Cing udah kebiasaan kalau weekend itu kayaknya lebih seru sama mami papi deh. Nah jadi pas dia punya teman pun sama teman-teman yang diajak nongkrong kemana, ya aku hari Sabtu biasanya makan sama mami sama papi. Nah jadi agak curang tuh keluarganya, bapak sama nyokap itu dibikin kebudayaan, dibikin culture yang menyenangkan itu Cing. Diajak nonton, makan di restoran, diajak keliling-keliling Jakarta, apalah gua entah itu apa. Nah sehingga pas pacaran dia punya pacar, nyokap bokapnya udah kebiasa keluar bareng kan, kayak misalnya mau kemana? Mau ke Pondok Indah Mall. Oh ya udah, mama juga mau ke Pondok Indah Mall. Jalan nih, nanti misah tuh Cing. Di Pondok Indah Mall nanti kita janjian jam segini makan ya. Nah jadi secara nggak langsung kontrolnya tuh ada gitu Cing. Lewat apa? Lewat budaya, lewat behavior yang dibangun sama keluarga itu. Jadi yang tadi dibilang toxic parent terlalu mengontrol anak, sebenarnya cara mengontrolnya. Iya, cara mengontrolnya. Cara mengontrolnya yang harus dirubah. Iya, lo toksik apa? Kalau lo ngelarang tanpa alasan ya toksik. Iya, kalau secara naluri ya orang tua pasti ngontrol anak, nggak mungkin enggak gitu. Nah, itu kan caranya. Itu kan ngontrol anaknya sebenarnya, Cing. Biar anaknya nggak ke tempat yang nggak disukai, yang nggak seharusnya mungkin. Dengan cara apa? Ya udah lo pacaran aja Gi. Gua ada di situ. Emang jadwal gua kalau weekend kita jalan kan. Gitu. Nah, jadi ngontrol dengan cantik banget itu loh Cing. Betul. Nah akhirnya kan akhirnya pesannya adalah mengontrol atau menjaga itu tetap ada, tapi caranya berbeda gitu. Nggak dengan nggak boleh pacaran, tapi bapaknya nggak ngobrol sama dia, bapaknya nongkrong di pos main catur, main kartu. Anak nggak boleh keluar. Nah itu kan anaknya kan jadi gedek Cing. Iya. Lu aja boleh main, kan biasanya kayak gitu Cing. Jadi memang cuma cara mengontrolnya ya, caranya, how to-nya gitu. Kalau mengontrol anak memang harus kayaknya gitu, harus mengontrol anak. Terus membentak anak nih, katanya salah satu juga yang membuat kita bisa dikategorikan sebagai toxic parent. Gimana caranya ya? Gue juga suka sih bentak, walaupun jarang-jarang ya. Tapi pasti ada satu masa yang anak itu harus dikasih tahu secara keras bahwa ini gue serius yang ini gitu. Nah sebenarnya kalau menurut gue kalau ngebentak jarang-jarang itu nggak apa-apa Cing. Karena itu hari jadi pertanda kan. Oh bokap gue nih udah marah. Udah modenya mode yang serius nih. Nah memang harus ada tandanya. Kalau menurut gue harus ada penandanya gitu. Oh ya kalau dia udah bentak udah beda nih. Nah beda halnya kalau lu ngebentak terus Cing. Nah iya. Tiap hari ngebentak. Jadi anak tuh akan nyepelein banget Cing. Yakin gue. Apaan sih lu? Emang sukanya marah-marah itu, suka bentak-bentak aja, emang nggak bener orangnya. Jadinya begitu Cing. Padahal menurut gue juga ngebentak. Ya ngebentak tuh memang kalau keseringan nggak boleh ya. Maksudnya jadi satu tanda anak bisa tahu bahwa kita benar-benar serius untuk masalah ini gitu ya. Cuma menurut gue walaupun lo ngebentak tapi nada lo sinis ke anak, nada lo ini juga bikin anak ngerasa nggak enak kayaknya deh gitu deh. Nah ngebentak itu menurut gue paling pas itu cuma satu, ngebentak skak! Langsung mati skakster. Padahal menurut gue kalau skak itu lawan udah tahu loh. Wah ini bisa disekak nih. Lo gak usah skak biar kaget. Kagak kaget. Orang udah tahu lawannya. Orang ini kan lihat satu papan. Wah ini kayaknya bakal disekak nih gue. Ada setan. Ini juga gak apa-apa sih. Harus jangan skak. Katanya ganti. Setan, enggak. Atau malah biar kaget. Nggak skak. Nah itu malah kaget orang. Berarti ini kayaknya harus disekak nih gitu. Dan profesional juga enggak. Skak! Nggak gitu sih ya? Nggak ada. Nggak ada gitu kan ya? Iya. Skek, gitu doang ya? Skek, apa skek? Kalau di luar negeri apa sih skek? Cek, bukan skek. Skek apa skek lu? Cek, gitu doang nggak ada? Cek, nggak ada gitu kan? Nggak ada, nggak ngomong juga kayaknya dah. Nggak ngomong juga kan? Ngomong dua itu cuma situasi aja. Nah kalau dulu apa kenapa? Kalau dulu geter. Malah kalau ngomong
nggak ngomong skak terus mati nggak sah. Di tempat gue gitu. Oh iya bener juga. Lo nyekak, Tapi nggak nggak ngomong skak. Oh iya. Nggak boleh, harus ngomong. Skak. Ngomongnya ateng. Itu malah nggak boleh, Cing. Kalau di tempat gue ya, waktu gue kecil. Oh iya bener. Kalau lo tapi nggak ngomong skak, nggak bisa. Nggak bisa. Kayak main Uno, nggak ngomong Uno. yang ngomong Uno, kayak main biliar, nggak ngomong ceki juga, nggak sah. Oh. Ceki nih, tapi kalau dalam satu bola, satu tongkat katanya boleh nggak ngomong ceki. Oh. Ya gitulah ini ya. Itu Bentak. Ya itu udah memang kayak kalau yang toxic parent nih itu adalah tanggung jawab orang tua deh. Kalau gue bilang tidak jadi. Iya. Yang jadi toksik itu adalah caranya sih, Cing. Caranya ya. Caranya ya. Kayak gini-gini nih, terlalu ngontrol anak, kontrolnya emang benar. Bentak anak kan ngebilangin. Iya, kan? caranya kan. Caranya aja yang. Sebenarnya lo ngebentak anak tuh pengen kasih tahu atau udah jangan ngelawan atau apa, udah nih. Tapi dengan cara yang salah ngebentak. Melakukan kekerasan verbal caranya. Mungkin biar anak lo nggak keluar rumah lo gigit betisnya yang kayak gitu-gitu kan nggak boleh, Cing. Itu kan kekerasan gigi itu. Itu kekerasan verbal tuh artinya teriak ya. Kayak atau enggak pilihan kata, pilihan diksi kita juga nggak bagus. Nggak bagus gitu. Iya, ngatain misal tempe bacem gitu, anaknya dikatain gitu, nggak boleh itu. Anak setan misalnya. Oh iya, buntut rawit lu gitu. Yang bagian dibuang ya. Potek dibuang. Tapi itu enak buat pegangan gitu. Kalau makan tahu tuh enak buat pegangan. Kalau nggak ada buntutnya, nggak enak loh makan gorengan lo ya. Lo dikasih cabai yang udah nggak ada buntutnya makan gorengan. Pedes sangat gitu. Ya, tapi nyampak. Ya. Nggak boleh lah verbal. Berarti verbal itu jangan ya. Iya, pilihan diksinya. Pilihan diksinya. Ya, misalnya lo kesel sama anak lo nih, ya katanya yang manis, yang bagus. Iya. Yang bagus-bagus lah. Iya. Gitu jangan dikatain yang jelek-jelek mungkin ya. Atau nggak usah dikatain lah ya. Iya. Tampar. Apa pada muter. Lu tadi tipikal orang yang gitu gak, Cing? Kekerasan verbal ada gak? Kekerasan verbal sinis juga bisa kan? Iya, sinis juga bisa. Gue tuh suka godain. Suka tapi gue bukan. Sering membuat terpojok anak lah kalau kata istri gue. Lu sering bikin anak terpojok tanpa lo sadari. Padahal maksud gue bercanda misalnya gini. Gue nanya, "Dek, Ade sayang nggak sama Buya?" gitu. Gua banget tuh ya. Sayang, mana buktinya? Itu yang bikin si anak bingung jadinya. Gimana gue ngebuktinya ya kayak gitu. Itu gue juga lagi, Cing. Cium gitu. Iya. Nah itu bikin anak terpojok kalau menurut istri gue udah sering lihat ya. Bener, tertekan. Karena gue lihat dari aura mukanya kadang-kadang. Iya, kayak kayak gitu. Padahal kita maksudnya bercanda mau ringan, ngomongnya mau lucu, cuman kayak anak dikejar gitu. Iya, Awi sempat marah tuh, Cing, sama gue, Cing. Bukan marah, negur. Jangan, Chan, kayak gitu, Chan. Karena gue nanya mulu, Cing, karena gue, Cing, kayak Adik saya nggak sama Abah. Saya nggak, baby saya nggak sama Abah. Sayang, baby saya nggak sama. Itu sering banget sih yang gue lakuin. Saya nggak mau cium dong, gitu. Ya itu sering. Tapi kalau sama alasan lo gitu, karena gue tuh nggak kepengen anak gue punya hambatan untuk ngomong sayang ke orang tua. I love you. Yang dulu gue ngerasain, gue tuh kayaknya punya hambatan deh. Iya. Pengen ngomong tapi kayaknya aneh. Kalau mama, abang sayang, ada sayang mama. Gitu. Nggak, kayaknya aneh tuh dulu. Iya, nah itu gue pengen ngelobrak itu supaya bisa. Gue tuh ngomong sayang ke bokap gue pada saat dia udah sekarat, udah di ICU, udah pakai selang semua udah pakai inilah ini terus gue bilang ini kayaknya udah kesempatan terakhir gue untuk ngomong sayang ke dia, gue bilang ke bokap gue. Jadi gue bisikin tuh, gue ke samping tempat tidur itu gue bisikin tuh, gue sayang sama lo, ngomong aja nggak sopan tapi gue papi gue sayang sama lo. Bokap gue langsung gitu-gitu. Ya ampun. Abang gue datang, selang oksigen jangan lo injak. Gak, tapi itunya benar. Tapi gue ngomong sayang itu benar.
Gue bilang, kayaknya ini nih. Terharu bokap. Gak bisa napas. Gak bisa, sampai kayak gitu, udah gak bisa ngomong gitu. Nggak. Tapi itu benar, gue ngelakuin itu. Lo bayangin itu mungkin salah satu penyesalan seumur hidup gue, nggak pernah ngomong sayang. Dan sekalinya gue ngomong sayang, bokap gue juga belum tentu dengar. Ya. Nah itu jadi ke bawah gitu sama gue tuh. Gue nggak mau kayak begitu. Gue mau kayak gitu. Anak gue tuh kepengennya, ya lo bisa ekspresiin perasaan. Gue juga pernah tuh Cing ke bokap gue. Waktu bokap gue udah ada selangnya tuh. Gue bilang Cing, gue ngomong, "Pah, abang sayang." Lagi nguras akuarium, lagi nguras akuarium arwata. Ntar apa? Lagi nguras racking. Nguras bensin. Gue juga ngomong gitu Cing ke bokap gue, ada selangnya Cing. Selang cebok. Selang cebok gitu, sih tai. Aduh ya. Nah itu yang alasan gue tuh sebenarnya. Iya, Cuman sama. karena sebegitu pengennya, jadi caranya akhirnya salah juga. Caranya salah juga. Kayak bener sih, gue akhirnya baru sadar sih. Karena kan akhirnya anak tuh mukanya jadi gak enak banget Cing. Bener. Itu juga gue udah sering dibilangin, udah kenapa sih gak usah dibegituin gitu. Bener. Insecure banget, karena kita insecure Cing. Betul. Dan Pakai bukti sih. Dengar kata-kata mereka, aku sayang Abuy gitu misalnya. Baby sayang Abuy, itu kan indah banget Cing. Iya. Enak. Itu kayak, gitu. Itu kayak. Padahal nggak genuine kalau kita tanya sayang nggak lo itu sebenarnya nggak genuine gitu. Kan enak banget kalau tiba-tiba baby sayang gitu. Nah pengen apa ya? Pengen bisa ada suasana seperti itu, kayak kita ngomong sayang ke anak loh. Iya. Tanpa apa-apa terus kita ngomong nih sayang nih sama anak. Itu kan benar-benar dari kepengenan. Tapi lu ngomong ngelakuin hal itu Cing? Iya dong. Oh, gue juga tuh tiap hari Cing. Karena gue dulu tidak pernah merasakan itu. Tidak merasakan itu. Nah akhirnya mungkin keinginan yang berlebihan itu membuat cara jadi salah. Nah, gua mendengar ini atau melihat ada beberapa kejadian ya. Misalnya kayak anak-anak ABG, terutama perempuan Cing. Misalnya akhirnya jatuh ke tangan laki-laki yang salah di umur yang masih belum cukup umur, itu masih 17 tahun, 18 tahun atau 20 tahun. Dia hamil luar nikah misalnya, kejadian paling buruknya itu atau apa yang terjadi, atau dia terlalu bucin lah sama pacarnya, itu karena dia tuh kurang dapet perasaan cinta dari cowok Cing. Jadi dia akhirnya nyari cowok yang lain buat itu, kayak ke Abri gitu, ke bapak Abri, Pak. Abri kan udah nggak ada. TNI Abri udah nggak ada, udah bubar, udah nggak ada dui fungsi sejak 98. Abri bubar jadi TNI. jadi nah, gue daripada anak gue mencari perasaan cintanya atau perasaan dicintai oleh laki-laki dari laki-laki lain, mendingan dari gue. Dari sedini mungkin. Jadi sedini mungkin tuh gue sampai anak gue yang 10 tahun tuh masih gue gendong Cing. Gue gendong, aduh abah sayang buat sama kakak gitu. Nah, Kak, nanti kalau abah udah tua udah nggak bisa makan, kakak suapin abah ya nak, gitu. Kayak gitu-gitulah. Iya, tapi sendoknya disikut. Jadi ketangkasan. Kayak lomba ya. Kayak lomba di sebelah sana. Ketangkasan nyuap. Kayak kebiasaan. Gue mau kerja, datang ke kamar, peluk dulu sini, gitu-gitu. Sekarang gue lakuin. Tapi karena kayak misalnya ya, akhirnya gue cukup memaksakan. Kalau anak gue lagi tidur pun gue mau berangkatnya peluk dulu gitu. Gedek gue tuh, gue yakin. Enggak sih Cing. Enggak sih kayaknya. Kalau itu sih masih, justru dia kayak bapak gue ganggu banget. Iya pasti gitu. Ganti bisa nggak sama bapak SBY? Minta SBY bapak. Biar anaknya jadi menteri. Aku mau jadi menteri aja, aku mau bapakku SBY. Tapi gue yakin sih kalau itu udah jadi budaya, udah jadi culture. Enggak sih. Ya, kayak meluk ya, budaya meluk itu nggak ada di keluarga gue ya. Sekarang gue pengen membudayakan itu sama kakak sama adik, anak sama orang tua gitu. Meluk, berpelukan berpelukan gitu. Karena memang emang pelukan sama anak ya, bukan sama pasangan ya atau sama pacar yang ada nafsunya gitu. Beda. Itu rilis banget loh. Iya, bener. Perasaan tuh enak banget. Enak banget gitu loh, pelukan sama anak itu kayak
buat kita tuh jadi obat. Bener. Ada rilis rasa tenang. Enak di hati, iya, ya, bener. ada yang nggak bisa di yang dulu nggak pernah gue dapetin gitu. Ya itu menurut gue itu budaya sih, Cing. Di kebiasaan itu. Karena kalau di keluarga gue juga nggak ada tuh pelukan. Keluarga tuh biasanya tuh nyembur api. Lo bagian yang kumur-kumur ya? Nggak ada api ya kakak lo. Gitu. Anak gue tuh kaget banget, Cing. Anak gue yang cowok, Cing. Itu ngeliat orang nyembur api, itu kayak ngeliat, oh bisa ternyata orang keluar api dari mulutnya gitu, Cing. Dari mukanya tuh kayak, Bang, abang mau bang kayak gitu bang, gitu. Kumur-kumur minyak tanah. Belajar di mana? Lu belajar sama dia tuh, belajar sama bapak itu tuh. Kumur-kumur minyak tanah, akhirnya lidahnya mengembang. Kayak kulit. Nah, itu budaya sih. Iya, Beneran budaya. Kalau jadi kayak kalau lo udah biasain sih, itu mereka kayak ngerasa ya udah emang ini yang terjadi di keluarga gue. Nah makanya hal-hal yang menurut lo value-nya mesti ada nih, lo harus tahu tadi caranya kayak gimana. Kayak tadi tuh, misalnya ngelarang yang enak tuh kayak gimana sih? Makanya sebenarnya berhubungan nih, kayak pillow talk, deep talk, itu tuh penting tuh. Nah, gua nih sekarang yang lagi step selanjutnya yang lagi gua rencanain buat kehidupan parenting gua adalah gua harus punya me time sama anak gua sendiri-sendiri, Cing. Jadi kayak gua sama anak pertama gua tuh harus ada pergi bareng. Nggak harus yang mewah, nggak harus kemana, pokoknya harus jalan bareng. Itu planning yang lagi gue bikin dan harus konsisten. Mungkin selama ini gue udah cobain nih, kayak yang cowok ya nyuci mobil bareng. Kalau yang cewek kita ajak beli es krim misalnya, kayak gitu. Itu tuh gue ada beberapa kali sih, cuman memang harus di konsisten gitu. Ada budaya ya. Pergi sama adek doang, pergi sama kakak doang, karena tetap akan berasa kok, mereka juga akan, kita juga merasa dia akhirnya lebih apa ya, lebih ekspresif. Iya. Ngasih tahu bahwa dia juga sayang sama kita. Benar. Dari gerakannya, dari ininya, dia nggak malu diliatin adek, nggak malu diliatin kakak, nggak malu diliatin nyokap, segala macam. Kadang kalau kita jalan bersama-sama nih, kalau kita ngomongin ini memang udah naluri kali ya, kita ngomong ke anak nih, ke adek, ntar yang jawab emaknya tuh, karena naluri emaknya nggak kepengen anaknya salah atau kelagapan jawab apa gitu. Di emaknya yang jawabnya, enggak ini kok kakak pulang jam segini ya? Itu gue nanya sama anak gue bilang gitu kalau. Jadi walaupun dari jauh nih, misalnya ada di ruangan takut dimarahin kali ya. Iya, terus kedengeran. Gue nanya tuh dijawab dari itu nyokap gue banget itu. Nyokap gue gitu sih. Bokap gue tuh kalau nanya ke gue nih, abang tadi udah sholat belum? Udah, itu nyokap gue aja. Iya itulah nyokap, itulah ibu. Gue ngerasain dia sekarang nih. Ya Allah, gue bilang, gue tuh cuma pengen denger dari anak apapun jawabannya ya, apapun jawabannya. Karena kalau udah ibu yang jawab, cenderung udah melindungi tuh. Iya, benar. Ada sesuatu ya. Ada sesuatu gitu. Nah makanya gue bilang tuh itu berhubungan banget sih, Cing. Akhirnya kan kayak, untung istri gue juga salah satu yang nerapin inilah gitu. Jadi kayak dia tahu nih peran gue apa, peran bapaknya apa. Jadi kayak kalau gue lagi marahin, kan dulu kan kalau kita zaman dulu nih kayak toxic parenting misalnya, kita lagi dimarahin sama bapak kita nih, ibu kita belain, Cing. Akhirnya yang berantem dia berdua no, ya kan. Nah kalau di rumah gue yang sekarang, kalau gue nih sekarang, kalau gue lagi marahin anak gue, istri gue nggak akan sama sekali, dia nggak akan belain anak-anaknya, dia diem aja. Ya udah dengerin tuh apa kata abah, udah dia diem aja. Dan gue juga bukan orang tua yang udah sana agen caranya sih. Caranya ya, pilihan kata. Iya, pilihan kata. Iya. Tapi kalau gue lagi marahin anak gue ya, bini gue tuh ada di deket terus mukanya udah gitu. Tapi pas berdua gak terima. Katanya nggak boleh ada yang marahin anak kecuali gue. Dia. Iya. Itu. Bahkan bapaknya pun aja dianggap tidak berhak marahin anak. Iya. Itu cuma ibu yang berhak marahin anak katanya gitu. Itu nyokap gua, karena mungkin bagi dia kalau bapak yang marahin anaknya nggak ini, Cing, nggak bukannya nggak pantas ya, kayak gua yang gedein dia ada ngerasa gitu ya. Mungkin ya. Gua yang sebagai seorang ibu ya tersinggung gitu, sedih gitu. Iya. Karena ya itu didikannya dia. Kok salah? Bener, gitu. itu didikannya. Ini kan gue yang nyuruh, gue yang ngajarin, gue yang ini, kok diprotes gitu. Nah makanya bagi gue tuh berhubungan banget tuh dari kita momen, ya, apalagi kalau kita ngomongin parenting, yang ngomongin toxic parenting, ini kan bukan tentang gue, tentang kita. Gitu, jadi ya lo sama istri lo ya harus satu visi gitu. Ngebangunnya. Kayak
kayak pengen kita didengerin. Ya kita sendiri yang punya tanggung jawab untuk bikin suasana rumah itu bisa diskusi. Yes. Kalau kita Exactly. kita bikin suasana rumah nggak bisa diskusi, terusnya pengennya kita didengerin, nggak mungkin Nggak mau. mungkin. Ya ada bisa, tapi ada yang dikorbanin Iya. yaitu relationship Iya. hubungannya pasti nggak akan harmonis gitu. Toh cuma didengerin ya didengerin kedengeran, tapi nggak dikerjain nggak. dilakuin. Iya. Karena Jadi, kan balik lagi ke intinya lu sebenarnya maunya ngapain sih? Gitu. bikin suasana rumah yang memfasilitasi budaya ngobrol, budaya menghargai, Ya menghargai. menghargai anak yang karena kita kan Kerja sebagai keras apapun. iya, karena kita sebagai orang tua tuh ngerasa ya ini kan anak kecil terus gitu. Iya. Keluar dari omongannya tuh kayak ya lo tahu apa sih gitu. Nah, itu harus kita hilangin tuh gitu. Benar. Karena kita balikin aja waktu kita kecil juga sebenarnya kita ngerasa Pengen didengar kok. pengen didengerin. Iya. Kita udah tahu segalanya. Iya. Kok orang tua nggak nyampe ke orang tua gitu. Waktu habis. Pengen banget gue pulang lu. Hah? Lu emang mau kemana sih lu? Hah? Kemana habis ini mau kemana dia, Man? Apa? Bukber Ancurlisius. Ya, saya tahu sedikit lah Iya. ceritanya. Tentang dia. Iya. Toxic. Iya, toxic relationship. Iya, iya. Gua toxic. Daripada botak. Iya. Mendingan toxic. Bojing. Ya udahlah, kita selesaikan aja lah karena memang udah 30 menit ya. Udah. Ya, ya. Tapi emang menurut gua pembahasan ini nggak bisa berhenti di sini sih, Cing. Iya, iya, Mungkin suatu saat kita ngobrol lagi karena emang berkembang, Cing. Berkembang dan banyak poin-poinnya yang kita sendiri. Gua tuh seneng banget ngobrol-ngobrol hal kayak gini. Kenapa? Karena kayak ngingetin itu, Cing. Betul, karena apapun yang kita pikirin itu ada di pikiran kita sendiri nih selama ini nih. Bener. Terus kita lakuin tanpa tahu ada rambu-rambunya. Ternyata kalau gini, harusnya salah, lu jangan begini, harus ada caranya. Karena kan iya bener. Karena kan kita mikir kan sendiri habis kita ngelakuin tuh biasanya nyesel kan. Iya, iya. Nah, akhirnya kan kok pas mungkin aduh harusnya nggak gitu ya. Iya, Gitu iya. ya. Kayak diingetin. Kayak ide-ide untuk melakukan ide-ide yang kita punya nih, bagaimana parenting yang benar itu sebenarnya harus di challenge sama kondisi orang lain ya. Nah, betul. Kalau enggak ya kita akan merasa benar sendiri. Bener. Ya akhirnya toksik juga jadinya. Bener. Itu kunci itu, Cing. Di challenge di kondisi orang lain. Iya. Orang harus lihat itu, orang harus tahu. Bener atau enggak gitu. Iya. Dan menurut gua ya kan sekarang kan lagi ini kita Willy tuh parenting yang paling Iya, bener tuh. iya. Ada tuh video aja lucu banget, Cing, Lucu-lucu ya. yang anaknya jatuhin barang. It's okay. It's kata okay. sih. Yang ini ibu. Wah, Cing. Berisik. Jadi memang parenting itu lu nggak bisa pukul rata karena kan ada beberapa mungkin lu secara udah mapan nih Iya. ekonomi, jadi udah nggak mikirin cicilan, jadi lu bisa fokus ke anak. Nah ada ibu-ibu yang udah sibuk nyari duit segala macem, anak yang ngeselin segala macem, ya hari. Nah yang penting itu menurut gua adalah caranya sih. Nah yang kayak gitu-gitu kita ingetin lah sebagai kalau emang ada nih misalnya kayak gua nih punya teman yang menurut gua harus lu nggak kayak gitu deh. Ya kita challenge aja, ajak dia ngobrol. Kenapa sih lu ngelakuin hal kayak gitu? Emang pantas nggak? Saling ngingetin lah gitu. Dan gue sangat seneng, Cing, kalau ada yang Chan anak lu gini, better lu gini. Itu gue happy. Kalau dari teman-teman deket. Karena kalau kita ngelakuin apa yang kita pikir bener ya itu dia toxic parenting. Benar. Kita melakukan toxic parenting. Betul. Parenting adalah saat lu nganggep apa yang lu lakuin udah bener. Bener. Oh itu poin banget tuh. Oke lah, On point. Digedein banget lagi waktu habisnya. Waktu habis aku mau ke Oyo. Enggak, dia mau ke hotel reggae, Oye, bukan Oye. Restoran gimbal apa? Hotel gimbal. Iya. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Pican. Dadah.